Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah politik, identitas, dan multikulturalisme. Sedikit banyak di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi penghayat kepercayaan, terkhusus organisasi budidaya gitu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan secara singkat gitu. Jadi budidaya merupakan salah satu ajaran yang dilahirkan atau kemudian dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Meikartawinata. Nah, konon Meikartawinata ini adalah salah satu orang yang ikut andil dalam menyumbangkan ide tentang Pancasila gitu. Ketika Meikartawinata ini satu penjara dengan Insinyur Soekarno di Bance gitu. Nah, mungkin teman-teman asing dengan organisasi ini, mungkin beda dengan organisasi Kejawen, Sunda Wiwitan, atau lain sebagainya. Cuman memang organisasi ini eksis dan kemudian dia juga menjadi salah satu bagian dari organisasi kepercayaan khususnya yang ikut merawat kebangsaan, kemudian demokrasi dan juga politik. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan tentang bagaimana organisasi budidaya ini kemudian menunjukkan eksistensi, kemudian menunjukkan pengaruhnya dalam bidang politik dan turut serta dalam membangun bangsa ini gitu. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seolah asing di benak publik, padahal sejarah Indonesia mencatat bahwa peran mereka cukup penting dalam kemerdekaan. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai-nilai leluhur yang dapat menjaga stabilitas kebudayaan dan moral masyarakat, terutama organisasi penghayat budidaya, yang konon turut menyumbang konsep Pancasila untuk Indonesia. Kajian ini mengulas tentang organisasi penghayat budidaya melalui wawancara dengan penghayat dan kajian pustaka, serta membahas mulai dari latar belakang hingga peran kebangsaan Indonesia. Latar belakang dan visi misi dari penghayat budidaya. Organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau budidaya berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Organisasi ini lahir dari ajaran Meikartawinata yang mempelajari tentang konsep diri atau dalam bahasa Sunda artinya kuring. Berangkat dari konsep agama atau patokan, maka setiap manusia pastinya memiliki suatu pegangan supaya bisa tetap hidup dengan nyaman. Sebagaimana hasil wawancara, budidaya berasal dari dua kata, yakni budi yang berarti gerak badan halus dan daya yang berarti gerak badan kasar. Pada intinya, ajaran budidaya ditunjukkan untuk mengenali diri untuk kehidupan kemanusiaan. Salah satu ajarannya adalah memaknai air. Wildan menjelaskan bahwa air dari hulu ke hilir itu selalu melewati sela-sela yang kemudian apabila ada batu, ia berusaha melewatinya sampai akhirnya pulang ke lautan. Dalam perjalanan air tersebut, memberi kehidupan kepada seluruh makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain yang tak terhitung jumlahnya atau dalam kata lain artinya ikhlas dari hati. Sebagaimana yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya, bahwasanya penghayat kepercayaan budidaya tidak mengkultuskan identitas secara fisik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena mereka beranggapan bahwa untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak terbatas pada yang namanya simbol-simbol tertentu. Baik secara fisik, pakai dari mulai pakaian, kemudian ikat kepala atau yang lain sebagainya. Berbeda dengan kebudayaan Jawa pada umumnya, yang biasanya diidentikan dengan simbol-simbol tertentu seperti keris, kemudian belangkon atau pakaian khusus. Nah, dari penghayat kepercayaan budidaya ini tidak menggunakan simbol-simbol atau identitas-identitas yang secara fisik, karena mereka beranggapan bahwa untuk beribadah kepada Tuhan tidak terbatas pada hal-hal semacam itu, tapi dari ketulusan hati dan perbuatan yang mereka lakukan harus tercermin seperti yang mereka lakukan untuk beribadah dan kemudian menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan, begitu. Program kerja dalam membangun politik dan demokrasi penghayat budidaya, yaitu ada tiga program kerjanya. Yang pertama, administrasi; yang kedua, kaderisasi; yang ketiga, tampil di publik. Yang pertama, administrasi sendiri, mereka itu mendaftar maupun masukin identitas mereka secara formal sehingga dia tuh setara dengan agama. Makanya dengan dia daftar ini supaya ajaran mereka tuh ada di
ajaran mereka tuh ada di tengah-tengah publik. Terus yang kedua, kekaderisasi. Kaderisasi sendiri, mereka tuh untuk menumbuhkan ajaran-ajaran mereka kepada masyarakat luar, supaya masyarakat luar sendiri tahu kalau misalkan tuh ada penghayat budidaya, ada ajaran mereka sendiri. Terus yang ketiga, tampil di publik. Mereka tampil di publik ini supaya mereka bisa berdiskusi maupun berdialog bersama masyarakat luar, bahwasannya supaya ajaran mereka tuh ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai strategi penguatan narasi kebangsaan yang dilakukan oleh organisasi penghayat kepercayaan budidaya. Di sini, Pancasila memiliki arti penting bagi organisasi penghayat budidaya, di mana Pancasila tidak hanya menjadi bayang-bayang norma bagi organisasi saja, melainkan Pancasila juga harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti pada saat memperingati hari lahir Mei Kartawinata di Bandung pada tanggal 1 Mei, yang mana para penghayat budidaya selalu membacakan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, diharapkan dapat membakar semangat para penghayat organisasi budidaya dalam bergotong royong dengan sesama rakyat. Bukan hanya sekadar paham mengenai nilai-nilainya saja, Pancasila ini juga menjadi landasan bagaimana para penghayat dalam mengambil sikap sebagai warga negara Indonesia.